A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas materi mengenai organel sel sebagai fungsi kehidupan dan kunci kesehatan. Materi yang akan kami bahas adalah mengenai mitokondria. Sebelumnya, perkenalkan saya Poppy Marisa Selvia Lubis. Saya Fakih Hasafwa. Saya Sekar Ayu Rizky. Selamat menyaksikan. Sel merupakan unit dasar kehidupan, dan di dalamnya terdapat berbagai organel sel yang berperan penting dalam menjaga fungsi sel. Salah satu organel yang memiliki peran krusial adalah mitokondria, yang dikenal sebagai powerhouse of cell, karena menghasilkan energi berupa adenosin trifosfat melalui proses respirasi seluler. Di pembahasan ini, kami akan memaparkan mengenai apa itu mitokondria. Mitokondria adalah organel sel yang berfungsi sebagai pembangkit tenaga sel karena menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat melalui proses respirasi seluler. Mitokondria memiliki 4 struktur utama. Yang pertama, ruang antarmembran. Ruang antarmembran adalah ruang antara membran luar dan dalam. Ruang antarmembran mengandung ion dan molekul kecil yang berperan dalam gradien ion H+. Yang kedua, membran dalam. Membran dalam sangat selektif dan berlekuk-lekuk membentuk struktur bernama krista. Membran dalam juga tempat terjadinya rantai transport elektron dan sintetis ATP. Yang ketiga, matriks. Matriks adalah cairan di bagian dalam mitokondria, mengandung enzim, DNA mitokondria, ribosom, dan metolit. Juga tempat terjadinya siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Yang terakhir adalah membran luar. Membran luar adalah lapisan pelindung luar yang mengandung porin atau protein yang memungkinkan molekul kecil masuk. Lalu tahukah kamu fungsi dari mitokondria? Fungsi utama mitokondria adalah menghasilkan adenosin trifosfat melalui proses fosforilasi oksidatif. Selain itu, mitokondria juga berperan dalam apoptosis atau kematian sel terprogram, metabolisme asam lemak, homeostasis ion kalsium, serta pembentukan spesies oksigen reaktif atau ROS. Apa yang akan terjadi jika mitokondria rusak atau abnormal? Jika mitokondria rusak atau abnormal, maka sel akan mengalami gangguan serius karena mitokondria adalah sumber utama energi atau ATP bagi sel. Sel ini bisa berdampak pada fungsi seluler, kesehatan jaringan, bahkan menyebabkan berbagai penyakit serius. Hal-hal atau dampak akibat jika mitokondria rusak atau abnormal. Yang pertama, penurunan produksi energi ATP. Yang kedua, stres oksidatif meningkat. Yang ketiga, penyakit mitokondria. Yang keempat, apoptosis atau kematian sel terprogram. Yang kelima, gangguan fungsi organ. Dan yang terakhir, masalah genetik dan pewarisan. Gangguan atau penyakit mitokondria yang pertama adalah penyakit metabolik seperti sindrom MELAS atau mitochondrial encephalomyopathy, acidosis, and stroke-like episodes. Lalu ada Lund-like syndrome, MERS, dan ada juga penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer dan Parkinson. Lalu yang terakhir adalah gangguan penuaan atau penurunan fungsi mitokondria berkorelasi dengan proses penuaan. Mitokondria merupakan organel penting dalam sel eukariotik yang berfungsi menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Gangguan pada mitokondria dapat menyebabkan berbagai penyakit metabolik maupun neurodegeneratif. Pemahaman tentang mitokondria penting untuk meningkatkan kesadaran akan kesehatan seluler, mendorong penelitian bioteknologi, serta menjadi dasar dalam pengembangan terapi penyakit terkait. Mitokondria penting dipahami karena berhubungan langsung dengan kesehatan manusia. Gangguan pada organel ini menyebabkan penyakit serius yang sulit diobati. Oleh karena itu, edukasi tentang mitokondria tidak hanya penting untuk mahasiswa, tetapi juga masyarakat umum agar memahami hubungan energi seluler dengan kesehatan tubuh.